Nyonya NA berusia 46 tahun, seorang ibu rumah tangga dengan paritas 0, abortus 0, yang menunjukkan bahwa belum pernah melahirkan maupun belum pernah mengalami keguguran, dengan riwayat DM tipe 2, BB 96 kg, TB 158 cm. Terdiagnosis kanker payudara sinistra metastasis lumbal 3 sampai lumbal 5. Ibu rumah tangga dengan riwayat perokok aktif, stres bekerja, kadang minum alkohol, riwayat keluarga ada yang meninggal akibat kanker payudara bilateral. Sudah 6 tahun terdiagnosa kanker, namun berobat ke alternatif. Masuk RSKD 20 Oktober 2012. Keluhan utama benjolan pada payudara kiri, nyeri hebat skala 8 sampai 9 pada bagian pinggang lumbal 3 sampai lumbal 5. Dengan pemberian morfin, nyeri masih dalam skala 7 sampai 8 saat bergerak maupun bergeser. Pasien hanya berbaring di tempat tidur dengan posisi terlentang. Semua kegiatan seperti makan, minum, kebersihan diri dibantu oleh perawat karena tidak ada keluarga yang mendampingi pasien. Skala Braden 10 atau risiko tinggi luka tekan. Klien mengaku sedih karena anak angkat yang dia asuh sejak kecil tidak mau menemani saat kondisi klien sakit. Raut wajah tegang, menahan sakit, dan mengeluh sangat lelah dan pasrah dengan penyakit dan keadaannya saat ini. Klien mengaku malu karena selalu merepotkan perawat untuk memenuhi kebutuhannya. Perawat mencari informasi tentang pasien dari rekam medis. Perawat berdiskusi tentang kondisi pasien. Perawat sudah memahami terkait kondisi pasien, yaitu seorang Nyonya NA berusia 46 tahun, mengalami kanker payudara sinistra metastasis pada lumbal 3 sampai lumbal 5, nyeri berat skala 8 sampai 9, tampak sedih dan merasa tidak berguna. Perawat menyiapkan formulir ECOG, ESAS, dan SAS. Perawat akan berkunjung ke ruang pasien pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Nada dan di sini juga ada rekan kerja saya. Saya perawat Dina. Saya perawat Adelia. Baik, di sini kami sedang berjaga di shift pagi hari ini, Ibu, mulai dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang nanti. Baik, Ibu bisa ini dengan Ibu siapa ya? Nini. Baik, saya permisi izin melihat gelang identitasnya ya, Ibu. Permisi. Ibu bisa menyebutkan nama, umur, tanggal lahir, dan juga alamatnya? Nama saya Nini Astuti. Tanggal lahir 5 Juli 1979. Umur saya 46. Alamat saya dari Tangerang. Baik, sudah benar ya Ibu dengan Ibu Nini ya? Ibu, kami di sini akan melakukan pengkajian tanya jawab tentang apa yang sedang dirasakan Ibu sebanyak 3 tahap. Yang pertama nanti pengkajian ECOG, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dampak penyakit yang Ibu alami saat ini berpengaruh terhadap kemampuan sehari-hari Ibu. Yang kedua, ada pengkajian ESAS, bertujuan untuk mengetahui kondisi atau gejala yang Ibu rasakan saat ini. Dan yang ketiga, ada pengkajian SAS, bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan dampak dari terapi yang sudah Ibu jalani saat ini. Untuk pengkajian ini dilakukan kurang lebih selama 20 menit. Apakah bisa dipahami? Mungkin sebelumnya ada yang perlu ditanyakan? Sebelum saya memulai pengkajiannya, saya akan tutup ceramah terlebih dahulu ya. Permisi Bu. Baik, Ibu. Ini ada formulir yang sudah rekan saya jelaskan tadi untuk ditanya jawabkan kepada Ibu. Ini sebenarnya yang mengisi ini terus pasiennya sendiri. Berhubung kondisi Ibu saat ini sedang berbaring, apakah Ibu ingin mengisi sendiri atau mau diisikan? Bisa dibantu saja. Baik Ibu, kami akan membantu ya. Alangkah baiknya sebelum kita memulai mengisi, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami mulai ya Bu. Ibu tidak usah khawatir, privasi kami jaga. Sekiranya Ibu tidak nyaman, bisa langsung beritahu kami ya. Untuk pengajian yang pertama yaitu ESAS. Pengkajian ini untuk mengetahui kondisi umum kesehatan Ibu, meliputi nyeri, tingkat kelelahan, tingkat mual, tingkat stres, rasa ngantuk, serta kualitas tidur, nafsu makan, perasaan Ibu, sesak nafas, dan masalah berat seperti keluarga, keuangan, dan kesehatan. Terlebih dahulu mengenai scoring pertanyaan yang akan kami ajukan nanti. Untuk
skor 10 berarti gejala dan masalah tidak ada, sehingga tidak ada gejala distres. Kemudian untuk skor 1 mengalami distres minimal dan masalah yang dialami. Kemudian untuk skor 10 berarti distres terburuk yang berhubungan dengan gejala yang dialami. Begitu ya Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, berarti sudah paham ya Ibu. Sekarang, apa yang Ibu rasakan saat ini dan sampai membuat Ibu tidak nyaman? Saya merasa nyeri pada bagian pinggang. Kira-kira dari scoring yang kami sampaikan tadi, nilainya berapa ya Ibu? 8 sampai 19. Baik, selanjutnya pada kondisi seperti ini, apakah Ibu merasakan kelelahan atau keluhan lain? Iya, Mas, saya merasa lelah dan mudah capek karena saya hanya bisa berbaring saja dan susah bergerak karena sakitnya. Baik, untuk scoring yang kami sampaikan tadi, kira-kira nilainya berapa ya Bu? 7, Mas. Ketika Ibu merasa susah bergerak, apakah sering muncul gejalanya? Sering merasa beraktivitas. Saya mudah capek. Dan selanjutnya, apakah Ibu merasakan sesak? Tidak, Mas. Jika 0 tidak sesak sama sekali dan 10 sangat sesak dan tidak tertahankan, bahkan tidak bisa melakukan aktivitas. Kira-kira skornya berapa ya Ibu? 0, Mas. Baik, apakah Ibu saat ini merasakan mual dan muntah? Tidak, Mas. Jika tidak ada tanda mual ya Bu, untuk skornya kira-kira di angka berapa? Dari 0 sampai 10, jika 0 tidak mual dan 10 mual lipat sampai muntah. Kemudian terkait kecemasan, apakah Ibu merasakan cemas dan mengapa Ibu merasakan cemas? Iya, Mas, saya merasa cemas dikarenakan anak angkat saya tidak menemani saya sejak kecil. Dan saya merasa takut jika penyakit saya lebih serius lagi. Baik, kapan Ibu mulai merasakan kecemasan tersebut? Sejak saya awal masuk rumah sakit, Mas. Kemudian apa yang bisa Ibu lakukan ketika mengurangi rasa cemas pada diri Ibu saat ini? Saya tidak bisa melakukan apa, saya hanya bisa berbaring, Mas. Baik Ibu, dari angka 0 sampai 10 berapakah nilai kecemasan Ibu? 8, Mas. Apakah Ibu juga sering mengantuk? Tidak, Mas. Lalu bagaimana dengan selera makan Ibu? Apakah Ibu selalu berselera untuk makan? Saya hanya makan 2 kali, tetapi hanya 3 sendok sampai 4 sendok saja. Bagaimana keadaan Ibu? Apakah saat ini Ibu merasa sehat dan juga bugar? Tidak, saya merasa lemas dan lelah. Baik, yang terakhir, apakah Ibu memiliki masalah dengan keluarga ataupun kesehatan? Ya, Mas, saya tidak ada yang mendampingi dan anak angkat saya tidak mau menemani sejak kecil. Baik. Baik Ibu, untuk pengajian pertama mengenai esas telah selesai. Selanjutnya saya melakukan pengajian kedua yaitu EKOK. Untuk mengetahui dampak penyakit Ibu pada aktivitas sehari-hari, pada pengajian ini terdapat 5 skor, dimulai angka 0 sampai 5. Skor 0 menunjukkan Ibu dapat beraktivitas penuh dan dapat melakukan semua kegiatan tanpa hambatan. Skor 1 menunjukkan dapat melakukan aktivitas fisik yang berat, tapi Ibu berpindah melakukan fisik yang ringan seperti mencuci piring. Kemudian skor 2, Ibu bisa melakukan aktivitas seperti perawatan diri, seperti menyapu dan bergerak, namun tidak melakukan pekerjaan lainnya yang berat. Kemudian skor 3, hanya mampu melakukan perawatan diri yang terbatas. Jika ketika Ibu bangun setengahnya, bisa melakukan aktivitas di antara tempat tidur dan juga kursi. Kemudian skor 4, Ibu tidak dapat melakukan aktivitas total dalam arti Ibu tidak dapat melakukan perawatan diri sendiri dan hanya di tempat tidur atau kursi. Kemudian skor 5 artinya meninggal dunia. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Baik, sekarang Ibu bisa menceritakan bagaimana kondisi Ibu saat ini. Saya merasa cemas, Nurse, dengan penyakit ini dan mudah lelah dan mudah capek. Baik, apakah Ibu masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari? Selama 2 minggu ini untuk makan dan mandi dibantu oleh perawat nurse. Baik Ibu, selanjutnya apa yang dapat memperburuk dan memperingan kondisi Ibu saat ini? Saat beraktivitas nyerinya sangat terasa dan saat beristirahat nyerinya tidak sesakit saat beraktivitas.
Berarti dari cerita Ibu dan dari skor pengkajian EKOK, Ibu menunjukkan angka 4. Dengan arti Ibu mengalami ketidakmampuan secara total, tidak bisa melakukan perawatan diri sendiri, total berada di tempat tidur atau kursi. Seperti itu ya Bu? Baik, untuk selanjutnya saya lanjutkan untuk pengkajian SAS ya Ibu. Apakah Ibu mengantuk dan ingin tidur terus atau justru sebaliknya tidak merasa mengantuk dan tidak merasa ingin tidur? Skor 10 nanti untuk tidak mengantuk dan skor 10 jika merasa ingin tidur sampai tidak tertahankan. Dianggap berapa ya Ibu merasakannya? Baik, untuk selanjutnya untuk nafsu makan dari angka 0 menunjukkan nafsu makan baik sampai skor 10 jika Ibu tidak nafsu makan sama sekali. Dianggap berapa ya Ibu? Baik, selanjutnya apakah Ibu merasa mual muntah? Di angka 0 untuk tidak merasa mual dan di angka 10 untuk mual bebas sampai akan muntah. Ada di angka berapa Ibu? Karena saya tidak merasa mual dan Baik, selanjutnya terkait dengan pencernaan Ibu, apakah Ibu merasa ada masalah pada pencernaannya seperti sulit BAB atau merasakan diare, mengalami diare? Di angka 0 tidak ada pencernaan yang mengganggu, di angka 10 sampai di angka 10 tidak ada masalah pencernaan yang mengganggu. Di angka berapa ya Ibu? karena saya tidak ada masalah di pencernaan. Baik, apakah Ibu sekarang merasakan nyeri? Jika ada, di angka berapa? Angka 0 tidak merasakan nyeri sampai di angka 10 jika nyerinya itu terasa hebat. Di angka berapa ya Ibu? Di angka 8 sampai 9. Alhamdulillah Ibu, pemeriksaan dan pendampingan untuk saat ini sudah kami selesaikan. Kami sudah mencatat keluhan nyeri Ibu yang masih sekitar angka 8 sampai 9 saat bergerak ya Ibu. Kondisi emosional Ibu juga sudah kami catat. Bila Ibu merasa tidak nyaman atau butuh bantuan, silahkan beritahu kami. Kami akan datang lagi untuk evaluasi dari hasil pengkajian hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada. Baik, untuk sekarang silakan Ibu beristirahat kembali ya. Semoga Ibu segera pulih keadaannya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Kami pamit undur diri dulu ya Ibu. Ya, nanti jika Ibu merasa ada perlu bantuan dengan perawat, Ibu bisa memanggil perawat di ruang jaga atau di ruang perawat, atau Ibu bisa memencet bel yang ada di sebelah bed Ibu ya. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Ibu dengan rekan-rekan. Assalamualaikum.